Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Winarti, Anissa Dwi Hamdani, Marsyanda Claudia Parameswara, dan Siti Fadia Nurul Fitri akan mempresentasikan tentang pendidikan IPS di Malaysia. Yang pertama ada asal-usul mata pelajaran IPS di Malaysia. Malaysia merupakan contoh bagi hadirnya pengaruh sistem pendidikan kolonial Inggris atas kelanjutan sistem pendidikan yang berlaku di negara tersebut. Beberapa praktek pendidikan yang dilaksanakan Inggris ternyata diteruskan, bisa jadi karena dianggap masih relevan oleh Malaysia. Hal ini terbukti, sistem pendidikan yang dilaksanakan di Malaysia hingga saat ini masih menggunakan sistem yang diterapkan sebelumnya, dan hanya bagian-bagian kecil saja yang mengalami perubahan. Sebelum kedatangan Inggris, sistem pendidikan orang Melayu adalah berlandaskan kepada pelajaran agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran. Pendidikan yang penting saat itu ialah pendidikan Islam di mana pondok dan madrasah merupakan tempat mendapat pendidikan Islam. Pada zaman penjajahan Inggris, mereka melaksanakan sistem pendidikan yang berlandaskan pendidikan Inggris, di mana sekolah-sekolah yang didirikan oleh Inggris ini mengajar mata pelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi bangsa Melayu, karena mayoritas masyarakat Melayu tidak mahir menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Setelah merdeka, Malaysia menyusun rancangan pendidikan tahun 1971 sampai dengan 1975, ditetapkan pada 3 bidang, yaitu yang pertama, menyatukan sistem pelajaran untuk memperkuat perpaduan negara, yang kedua, memperluas rancangan pelajaran bagi mencapai keperluan negara mengenai tenaga rakyat, dan yang ketiga, memperbaiki mutu pelajaran ke arah mencapai masyarakat yang maju berdasarkan sains dan teknologi modern untuk mewujudkan dasar ekonomi baru. Kementerian Pendidikan Malaysia memiliki peranan yang sangat penting dalam membawa perubahan pendidikan di Malaysia saat ini. Misi Kementerian Pendidikan Malaysia ialah membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan bertaraf dunia, di samping mengembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan keputusan, yaitu melahirkan bangsa Malaysia yang taat, setia, bersatu padu, beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, sejahtera, menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara, dan memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warga negara. Kurikulum kajian tempatan, sejarah dan geografi atau materi ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu bagian dari isi kurikulum yang terangkum dalam bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan, bertujuan membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu, hidup dalam masyarakat yang mempunyai nilai moral dan etika yang utuh, mengamalkan demokrasi, penyayang, progresif, sejahtera serta bersemangat patriotik, menyeimbangkan dengan latar belakang kondisi negara Malaysia di bawah penjajahan sehingga warga negara Malaysia memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi. Selaras dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan, kurikulum kajian tempatan ini dapat melahirkan insan yang berilmu dan beramal, harmonis serta berketerampilan. Kurikulum kajian tempatan atau serupa ilmu pengetahuan sosial Indonesia bertujuan melahirkan murid yang setia pada negara, cinta tanah air, prihatin, dan berbangga sebagai rakyat Malaysia serta berinteraksi secara baik untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang harmonis, bersatu padu, demokratik, progresif, dan senantiasa mensyukuri nikmat Tuhan. Kurikulum mata pelajaran IPS di Malaysia. Kurikulum adalah suatu alat untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah pendidikan. Sejak tahun 1982, pendidikan di Malaysia menggunakan kurikulum bersepadu sekolah menengah atau KBSM, di mana menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi kegiatan pembelajaran, bukan penyampai pengetahuan.
Dalam kurikulum di Malaysia dijelaskan definisi kajian tempatan. Kajian tempatan merupakan masa pelajaran yang membicarakan dan mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia dan manusia dengan alam persekitarannya melalui aktiviti kemahiran belajar, kemahiran berpikir, dan kemahiran sosial. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kajian tempatan fokus pada konsep geografi dan sosiologi. Mata pelajaran kajian tempatan disesuaikan dengan struktur kurikulum berpadu sekolah rendah atau KBSR. Cakupan mata pelajaran IPS di Malaysia. Pelajaran IPS atau kajian tempatan di Malaysia berfokus pada aspek geografi dan juga sosiologi. Namun selain itu juga, kajian tempatan berisi 3 ruang lingkup. Ruang lingkup pertama yaitu keluarga, rumah, jiran, dan sekolah. Dalam ruang lingkup ini menekankan interaksi peserta didik dengan keluarga dan masyarakat, serta amalan nilai-nilai hidup dalam bermasyarakat. Ruang lingkup kedua berisi tentang identitas dan keistimewaan kawasan tempat tinggal dan negeri, supaya mereka cinta dan bangga dengan negara Malaysia. Ruang lingkup yang ketiga memberi pengetahuan kepada peserta didik mengenai sejarah, keadaan sosial, ekonomi negara Malaysia. Mata pelajaran studi lokal ini diajarkan di level 2 dari tahun 4 sampai tahun 6. Mata pelajaran ini dirancang untuk menjadi saluran utama bagi pengalaman hidup yang seimbang dan harmonis sesama manusia dan antar manusia dengan alam lingkungan sekitarnya. Interaksi ini menciptakan variasi cara hidup masyarakat Malaysia dan menunjukkan bagaimana mereka berusaha mencapai kesejahteraan. Subjek ini juga pendukung utama pengasuhan semangat patriotik di kalangan siswa. Isi pokok bahasan dalam mata pelajaran kajian tempatan ini diolah atau dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada keluarga, rumah, tetangga, dan sekolah. Yang kedua ada living area, subdistrik, kabupaten atau koloni, divisi, dan negara. Lalu yang ketiga membahas tentang negara kita. Studi melalui cakupan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa tentang lingkungan sekitarnya sebelum mencapai lebih jauh lagi. Setiap ruang lingkup terdiri dari beberapa topik. Untuk fokus pada aspek tersebut, siswa perlu belajar. Setiap topik berisi subtopik yang menentukan ruang lingkup penelitian. Dari ketiga ruang lingkup ini akan terbagi menjadi beberapa topik lagi, dan ada sebagian topik yang hanya diberikan di tingkat 4, 5, dan 6. Di tingkat keempat akan diajarkan bagaimana cara hidup bermasyarakat di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di tingkat kelima, peserta diajarkan mengenai identitas negara Malaysia. Lalu di tingkat ke-6, peserta didik akan diajarkan menghargai kepribadian bangsa dan juga didorong untuk memiliki semangat patriotik. Di negara Malaysia, tingkatan pendidikan dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu pertama ada tahap preschool. Nah, pada usia ini 3-6 tahun, dan pre-primary education pada anak usia 7-12 tahun. Pada tahap ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 1 tingkat 1-3 dan tahap 2 tingkat 4-6. Kemudian dilanjutkan dengan secondary education pada usia 12-17 tahun. Pada tahap ini juga terbagi menjadi 2 tahap, yaitu sekolah menengah rendah dan sekolah menengah atas. Mata pelajaran pendidikan IPS atau kajian tempatan diajarkan kepada peserta didik mulai dari sekolah tingkat bawah atau dasar, yakni di kelas 1-3.
Tingkat sekolah rendah atau dasar di Malaysia juga memiliki 2 level atau tingkatan. Level 1 terdiri dari tingkat 1 sampai 3 dan level 2 terdiri dari tingkat 4 sampai 6. Kajian tempatan pada level 1 tidak dijadikan sebuah mata pelajaran utuh, karena kajian tempatan akan diajarkan secara formal di level 2, yaitu pada tingkatan 4-6 dengan tujuan mengukuhkan pengetahuan, pemahaman, kemahiran, dan kesadaran yang telah dipadukan dengan mata pelajaran lain. Pendidikan kajian tempatan atau serupa dengan pendidikan IPS ini bertujuan menciptakan peserta didik yang cinta tanah air, bangga sebagai rakyat Malaysia, dan mewujudkan masyarakat Malaysia yang harmonis, demokratik, dan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Fokus dari mata pelajaran kajian tempatan ini adalah interaksi sesama manusia dan interaksi antara manusia dengan alam sekitarnya, dan yang menjadi objek khususnya adalah konsep geografi dan juga konsep sosiologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.